hari-hari di mana harus ke kantor tuh bisa dihitung jari sih. Tahun lalu tuh karena ngambil paket. Itu enak banget, gue bener-bener pengen pindah kantornya dia. Enak banget kayaknya. Ke kantor cuma buat ngambil paket, luar biasa. Hai Workers, Apa kabar kalian hari ini? semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Pasti Bro, ya. dong. Nah tadi udah lihat kan ya profil dari Deddy Zulfikri Parinduri. Parinduri. Yes. Oke, Deddy Zulfikri ini adalah seorang marketing Solution lead. marketing solution lead di sebuah perusahaan e-commerce nih, Yes. Workers. Nah hari ini kita akan ngobrol nih sama Mas Deddy terkait dengan pekerjaannya. Seperti apa sih pekerjaan dia dilakukan ketika di masa PPKM seperti ini, bener Betul. ya? Apakah pekerjaannya terdampak atau enggak nih Ya. dengan PPKM yang sekarang sedang berlaku khususnya di wilayah Jakarta. Oke, Ya. sebelum kita ngobrol sama Mas Deddy, buat teman-teman Workerspedia jangan lupa nih untuk like, komen, dan subscribe Channel Workerspedia karena Workerspedia channelnya pencari kerja. pencari kerja ya. Oke. Dan bersama gua Mas, Dan gua Bro. kita berdua Mas. Bro. Oke. Boleh gak sih itu dibalik sekali-sekali? Nggak boleh ya? Gua duluan, nggak Oh boleh. iya, nggak boleh. Nggak boleh. Karena emang pantasnya itu Mas dan Bro. Oke. Karena ada juga Mbak dan Bro. Jadi Mbak Bro. Oke. Nggak usah lama-lama, kita langsung kenalan sama Mas Deddy. Deddy. Halo, Mas Deddy udah tersambung nih. Mas Deddy. Halo, Wis, apa kabar? Mas Deddy. Mas Akit, Mas Raka, selamat siang. Metallica, anak metal ya Mas ya? Enggak, Oh, enggak. kebetulan aja ada yang jual di depan rumah, beli. Terakhir lihat rambut Poster. hijau, tapi sekarang udah normal lagi ya, udah balik lagi ya. Oh, itu nutupin uban aja sebenarnya. Oke. Sehat-sehat ya Mas Deddy ya di sana ya. Alhamdulillah Sehat ya. Ya, Oke. Mas Raka sama Mas Akit gimana, sehat? Ya Sehat, begini-begini sehat. aja, saya sebetulnya udah bosen sih sama dia deket-deket terus ya. Tapi gimana, nggak ada lagi yang lain. Iya. Oke, Mas, ini nih mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, mungkin kita mau sharing sama teman-teman workers ya. Gimana di masa PPKM seperti ini, seperti sekarang ya, nggak bisa kemana-mana, gimana sih lo, mungkin dijelasin dulu kali ya, pekerjaan lo tuh seperti apa sih? Oke, teman-teman workers. Sapaannya teman-teman workers ya? Iya, workers. Ya, oke, teman-teman workers, nama saya Deddy Zulfikri Parinduri atau biasa dipanggil Deddy. Pekerjaan saya seorang marketing di salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia. Oke. Yang saya lakukan hari-hari ini sebenarnya melakukan fungsi marketing ya. Mungkin kalau teman-teman tahu ada marketing, ada sales gitu ya. Nah, Yes. kebetulan saya nih keduanya gitu. Jadi kadang marketing, kadang sales gitu. Jadi bingung ya. Oke. Bisa secara scope sebenarnya marketing gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya menawarkan produk-produk dari perusahaan saya ke rekan-rekan partner brand yang ada di luar sana ya, let's say kayak di industri FMCG atau di industri elektronik, industri makanan, minuman dan lain, untuk bisa beriklan di platform e-commerce perusahaan saya. Oh. Gitu, kurang lebih ya, gambaran besarnya kurang lebih seperti itu. Oke. Gitu. Apa sih yang menarik Mas Deddy dari pekerjaan lo? Kalau yang bisa lo share? Yang menarik pertama, pekerjaan seorang marketing tuh sebenarnya udah saya jalanin kurang lebih 10-11 tahun. Jadi sebelumnya memang udah ada pengalaman di beberapa company. Jadi memang yang kalau ditanya menariknya tuh menarik banget sebenarnya yang namanya marketing gitu ya, karena bisa dibilang kita tuh nggak pernah berhenti belajar. Jadi selalu aja ada ilmu barunya gitu setiap hari. Kadang kita ngerasa, oh saya tuh udah tahu ini, ternyata tiba-tiba ada lagi yang baru, oh ternyata kayak gini nih ngelakuinnya gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang tuh marketing adalah never ending learning process ya buat karir seorang gitu. Jadi selalu ada ilmu baru, selalu ada tantangan baru, masalah juga selalu ada tiap hari. Jadi
Jadi jangan khawatir, yang namanya masalah tuh akan selalu ada gitu ya. Tapi itu jadi salah satu trigger kita untuk ngejalanin segala halnya lebih baik ya. Mas bentar Mas, gue nanya-nanya dulu nih Mas. Boleh. Gue Workers, gue sebetulnya kenal sama Mas Dedi ini udah dari zaman kuliah ya. Setahu gue lu kuliah di jurusannya pariwisata bukan sih bro? Bukan. Lu di... Kita dulu kuliah di itu ya, salah satu. Kita kenalannya di kantin sih ya, sambil main kartu, jadi gue nggak tahu jurusan apa. Iya. Jadi dulu di kantin tuh 10 SKS ya kalau mata kuliahnya cuma 3 tapi di kantinnya 10 SKS. Ya dulu kita teman di salah satu kampus negeri di Depok ya, Mas Ajit ya. Ya saya dulu lulusan itu, dulu saya kebetulan ngambil D3-nya administrasi perkantoran, terus habis itu 3 tahun di sana, terus lanjut lagi waktu itu ngambil ekstensi untuk ngambil gelar S1-nya di komunikasi massa. Nah itu pertanyaan gua. Lu kan sama gua kan sama-sama anak komunikasi, kenapa jadi orang marketing gitu loh? Nah itu pertanyaannya emang agak susah sih ya. Kadang apa yang kita inginkan nggak selalu sama jalan sama yang kita dapat sih sebenarnya. Iya. Filosofis banget ya. Mungkin ini bisa jadi pointers buat workers juga nih yang ada di rumah, karena kita belum tentu kuliah ngambilnya apa, bekerjanya juga dapatnya apa. Betul workers. Jadi kalian memang juga harus punya jiwa belajar dan mencoba nih kayak Mas Dedi nih. Iya. Dan di masa pandemi seperti ini, dari pekerjaan lu tuh yang dikerjakan dari rumah tuh ribet nggak sih? Pertanyaannya mungkin dijawabnya gini kali ya, cerita sedikit konteksnya kali ya. Jadi kalau dirunut ke belakang, saya tuh udah work from home dari bulan Maret. Jadi alhamdulillah nih perusahaannya tuh sangat suportif sama yang namanya keselamatan dan kesehatan karyawan gitu ya. Jadi kalau nggak salah waktu pandemi itu diketemukan yang case pertama di Depok tuh tanggal belasan Maret 2020 ya. Nggak lama habis itu tuh beberapa hari kalau nggak salah di minggu yang sama dari perusahaan tuh udah memutuskan bahwa semua karyawannya tuh work from home gitu. Jadi kalau dihitung saya tuh udah work from home dari Maret 2020, udah berapa tuh 1,5 tahun lebih ya, sampai sekarang bulan Juli 2021. Balik lagi ke pertanyaannya, ribet atau enggak gitu? Awalnya sejujurnya ribet, karena yang biasanya pekerjaan marketing kan banyak berhubungan sama orang ya. Yes. Kita mulai dari meeting, terus kita presentasi, kita bikin koordinasi segala macam, terus kita bikin harus mengambil keputusan-keputusan cepat dan penting tuh emang harus benar-benar bagusnya tuh di ketemu orang ya. Yes. Gitu. Jadi memang awalnya tuh butuh penyesuaian gitu ya. Penyesuaiannya emang nggak gampang bisa dibilang gitu. Jadi awal-awal nih kayak kadang orang kan nggak semuanya responnya cepat ya ketika WFH gitu ya. Kadang agak delay, atau mungkin kalau di WFH tuh kadang ada yang diurusin atau meetingnya juga lebih padat gitu. Jadi kadang tuh dulu awal-awal sempet gregetan nih kalau misalnya ada orang yang kita mau kontak gitu tapi responnya lama gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya jadi salah satu challenge juga untuk WFH ini gitu. Jadi kalau ditanya susah atau enggak, sebenarnya awalnya susah, tapi ke sini-sini tuh udah makin biasa kali ya. Makin biasa karena udah terpola ya. Jadi udah tahu nih jam segini nih harus mulai ngerjain apa, karena jam segini ada meeting, nanti meeting baru ngerjain kerjaan personal misalnya jam 4 ke atas misalnya kayak gitu. Kurang lebih gitu, jadi udah mulai bisa ngatur waktunya sih. Berlaku juga waktunya itu yang dirasakan oleh Mas Dedi, apakah memang ternyata kerja dari rumah itu mengharuskan kerjanya kalau di office itu kan 8 jam kerja, tapi kalau kerja di rumah itu mungkin bisa sampai lebih dari 8 jam kali ya bro ya? Jadi gini, kalau di perusahaan saya tuh hitungan kerja kan sebenarnya 9 jam ya, dikurangin makan siang break 1 jam ya, jadi 8 jam ya, benar-benar efektif gitu. Jadi sebenarnya menjawab pertanyaannya ribet atau enggak, ya pertama bedanya dibanding WFO ya, work from office, kita nggak ada perjalanan ke kantor pulang pergi. Itu yang pertama, itu sebenarnya
apa ya, salah satu privilege lah ya WFH ini gitu. Yes. Itu yang kita syukurin lah ya. Dimana kalau kemarin kita saya pulang pergi itu naik kendaraan umum itu bisa kayak 1,5 sampai 2 jam sendiri gitu ya. Itu udah hilang. Terus kedua, mungkin kalau teman-teman yang suka cek nafas istilahnya ya, cek oksigen atau cek nafas itu biasanya tuh bisa sampai berapa kali sehari gitu ya. Kadang tuh di sela-sela meeting harus cek nafas dulu segala macam. Cek jalur, cek jalur lah ya. Ya, ngerti lah. Kalau di rumah kan bisa sambil ngelakuinnya as long as meetingnya nggak video kayak gini gitu ya. Jadi masih bisa gitu ya, baskus. Terus yang ketiga jam makan siang. Nah, jam makan siang nih beda-beda nih antara orang ya gitu. Ada beberapa temen yang emang jam makan siangnya misalnya disesuaikan. Misalnya dia punya meeting yang padat siangnya, jadi dia mungkin makan siang lebih dulu, let's say jam 11 dimajuin. Ada juga yang makan siangnya mundurin kalau misalnya emang jadwal meetingnya lebih padat di paginya misalnya kayak gitu. Terus yang beda lagi adalah interaksi sih sebenarnya. Jadi bedanya kalau kita work from office, kita mungkin kan kayak misalnya bisa ngobrol, nggak harus yang ada hubungannya sama kerjaan. Misalnya mau ada sesi curhat atau mau ada sesi konsultasi atau mentoring misalnya. Kalau kita punya mentor atau bos di kantor kan biasanya kita suka mentoring hal-hal yang emang kadang di luar kerjaan atau berhubungan sama kerjaan. Nah itu di WFH periode ini nih kayak mulai pelan-pelan tuh berkurang gitu. Jadi memang bisa-bisanya kita aja yang meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal kayak gitu sih. Gimana sih lu mempersiapkan diri lu gitu untuk menjalani hari kalau misalnya mau WFH ya? Artinya apa aja yang lu persiapin nih? Apakah lu pakai baju kayak gitu pada saat lu meeting atau lu ketemu pas lagi ketemuan sama teman-teman di kantor atau gimana? Nah, ini enaknya, jadi ada plus minus ya WFH ya. Salah satu enaknya adalah kita bisa kalau WFH tuh bisa pakai celana pendek. Yang hari-hari kalau WFO kayaknya nggak bisa ya pakai celana pendek ke kantor kalau nggak dilirik sama security atau di sama bos gitu ya. Kalau WFH ini kan kita bisa pakai bajunya sebenarnya se-casual mungkin gitu ya, nggak harus ngikutin seragam atau apapun. Nah, persiapan biasanya jujur dulu awal-awal memang bangun lebih pagi gitu ya. Tapi kesini-sini karena udah tahu ritmenya gimana, jadi udah mulai terbiasa gitu. Biasanya kalau saya sendiri tuh mulai buka kerjaan tuh, buka laptop tuh biasanya jam 8. Kalau misalnya emang ada PR atau ada pending kerjaan tuh biasanya lebih pagi lagi, bisa jam 7 atau jam 7:30 gitu. Jadi biasanya karena meeting tuh dimulai biasanya jam 9. Jadi ada waktu tuh kayak 1 jam atau 1,5 jam buat kerjain PR dulu, karena biasanya tuh udah dari jam 9 sampai seterusnya tuh biasanya kalau lagi padat tuh meetingnya nonstop gitu ya. Bisa dibilang meeting nonstop kecuali mungkin jam makan siang 12 sampai jam 1 gitu. Tapi ada beberapa hari kadang kita kepake juga buat meeting gitu. Jadi memang hari-hari tuh banyakan meeting. Jadi benar-benar kerjaan personal yang ngerjain administrasi, ngerjain strategi, hitung-hitungan dan lain-lain, PR-PR yang emang sifatnya personal itu baru bisa dilakuin antara pagi atau mungkin sore gitu ya. Misalnya selesai meeting tuh biasanya ada meeting the latest, ada meeting tuh jam 6 selesainya gitu. Jadi kita ada peraturan sendiri sebenarnya dari tim divisi saya sendiri ini ada peraturan bahwa di atas jam 6 tuh udah no meeting gitu. Kalau di atas jam 6 ketemuan berarti nongkrong ya? nongkrong virtual ya. Ngomong yang asik-asik aja ya. Iya, tapi itu sifatnya nggak diwajibin gitu. Jadi kita punya hak kalau misalnya emang di atas jam 6 kita punya hak untuk nolak. Begitu juga kalau ada misalnya kayak message either itu Slack atau di WhatsApp. Kalau emang udah di atas jam 6 dari manajemen kita, ya udah itu bukan ada satu kewajiban untuk kita plus saat itu juga gitu. Itu jadi kayak kesepakatan bersama lah. Mungkin gue mau nanya nih. Nggak boleh, gue dulu nanya. Ya, jadi gini, lu kan udah bekerja dari rumah kurang lebih sekitar 1,5 tahun tuh, ya kan? Nah, pernah nggak sih lu ngerasa stres atau bosan ya untuk bekerja dari rumah? Dan biasanya untuk mengusir kebosanan atau stres itu kayak gimana? Mungkin ada tipsnya juga nih dari Mas Dedi untuk workers yang ada di rumah juga nih.
Nah ini menarik sih sebenarnya. Jadi saya pernah baca beberapa artikel juga. Ini sebenarnya penting juga buat teman-teman tahu gitu ya. Yang pertama sih, kalau kita udah lebih dari, saya lupa, kalau nggak salah lebih dari 2 jam atau 3 jam duduk, itu kayaknya kita perlu ada kayak stretching kecil, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit gitu ya. Jadi itu yang biasa saya lakukan gitu ya. Jadi kayak kalau duduk terus kan juga pasti berasa ya di pinggang ya, apalagi buat teman-teman yang udah berumur kayak Mas Raka. Kayak Mas Raka doang lah. Jadi biasanya efeknya di pinggang gitu ya. Jadi biasanya banyakin stretching, terus banyak minum air putih gitu yang pasti. Terus konsumsi makanan minuman juga penting, vitamin dan lain-lain gitu ya, karena tanpa kita sadarin tuh sebenarnya WFH ini bisa dibilang kalau dihitung-hitung tuh kan waktu kita untuk konsentrasi fokus itu lebih panjang ya dibanding WFO ya. Kayak tadi yang saya udah sampaikan gitu, kalau WFO kan masih ada sesi-sesi yuk sebatang 2 batang dulu yuk gitu, atau kita ngobrol curhat deh apa, nongkrong segala macam, ngopi-ngopi gitu-gitu, which sebenarnya sekarang nih udah nggak ada gitu, bener-bener hilang bisa dibilang gitu. Jadi emang bisa-bisanya kita untuk menyiasati itu. Terus yang saya lakukan ya biasanya kadang kalau ada jeda ya biasanya kayak nge-refresh mata, biasanya misalnya kayak menonton TV atau buka-buka sosial media yang emang harusnya orang normal lakukan gitu ya. Jangan semuanya melakukan kerjaan terus gitu, kalau enggak ya dor. Dan menarik sih sebenarnya di dunia marketing ya. Mungkin workers ada di rumah yang laki-laki banyak pengen itu pekerjaan justru yang back office ya. Back office dan enggak tertarik dengan marketing. Nah, kebenaran Mas Dedi ini kan seorang marketing nih, gitu ya. Menurut Mas Dedi sendiri nih, sebagai seorang marketing, kenapa sih orang-orang tuh nggak berminat di bidang marketing? Dan lu sebenarnya waktu itu passion lu emang ada di marketing, atau waktu itu juga mungkin passion lu nggak di marketing, tetapi lu jatuh ke bidang marketing itu karena coba-coba atau karena memang sudah nggak ada posisi lain untuk dilamar, atau gimana Mas Dedi? Jadi mungkin ini basic dulu kali ya buat teman-teman yang emang mungkin umurnya lebih muda dari saya juga bukan yang expert di sini kali ya. Jadi perlu dibedain kali ya marketing sama sales gitu. Jadi ini 2 hal yang beda. Kalau simpelnya gini, kalau marketing tuh kita melakukan apa yang brand atau company lakukan untuk mengenerate sales gitu ya, menghasilkan sales gitu. Jadi kayak ngelakuin brand building, terus kita ngelakuin activity channel marketing kan banyak, ada online, offline dan lain sebagainya gitu ya. Bisa digital, bisa media, TV, banyak channelnya gitu. Itu yang kita lakukan di marketing. Sementara kalau sales itu kan benar-benar ngomongin jualan ya, dimana kita dengan produk yang kita punya itu bisa mendatangkan pemasukan buat company gitu. Jadi basicnya sebenarnya gini, dulu ada istilah kalau di company lama saya gitu ya, marketing ngeluarin duit gitu ya, menghamburkan duit gitu ya. Kalau sales itu menghasilkan duit, kurang lebih kayak gitu, simpelnya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa akhirnya end up di marketing, sebenarnya saya juga bingung ya jawabnya. Karena awalnya dulu passionnya sebenarnya awal-awal saya tuh dulu di event gitu ya. Jadi dulu ketika masih agak lebih muda lagi, masih unyu-unyunya itu dulu saya di event gitu ya. Di event, and then akhirnya mulai tahu tuh, sambil belajar, oh ternyata event tuh nggak cuma berdiri sendiri, yang namanya event tuh perlu promosi. Kenapa orang harus datang ke event? Harusnya ada promosi. Biar orang mau stay di event, apa aja yang dilakukan? Misalnya kita ngelakuin engagement, terus kita menahan audiens selama mungkin, terus biar orang tuh selesai event yang diingat bukan bandnya, apa yang harus kita lakukan adalah kita bikin yang namanya brand building di dalamnya. Kita ngelakuin kayak message-nya, deliver message-nya, ini tentang brandnya apa kelebihannya, kenapa orang harus mengkonsumsi atau kenapa orang harus membeli, misalnya kayak gitu. Itu secara nggak langsung ya. Gue ngobrol sama lu kayak ikut kuliah singkat ya bro. Terlalu teori ya. Nggak apa-apa. Ini kan share ilmu juga nih buat workers yang ada di rumah juga ya. Secara langsung nggak langsung tuh jadi kayak pelan-pelan belajar lagi gitu ya. Oh ternyata nih marketing itu yang namanya event tuh cuma sekelumit ya, bagian kecil dari marketing. Ternyata banyak banget hal-hal yang emang mendukung marketing gitu. Jadi pelan-pelan belajar hal-hal lain gitu, kayak ngomongin brand building, ngomongin
komunikasinya gimana, bikin konten, bikin promo dan lain-lain gitu. Jadi emang akhirnya jadi kebawa lah sampai Jadi paham lah ya. Nah, Workers tuh tadi jadi seorang marketing atau marketer itu memang paling disuruh jualan, paling disuruh jualan. Ternyata memang dimensinya banyak dan banyak pelajaran juga dari situ ya. Bisa bilang begitu. Mungkin gini kali ya, kalau misalnya teman-teman ngerasa marketing jualan nih gitu-gitu, itu sebenarnya balik lagi ke kitanya gitu ya. Kita harus memperkaya knowledge kita juga gitu. Bahkan mungkin juga orang mikirnya, ada beberapa orang yang mikir marketing ya udah kamu marketing ini gitu. Itu sebenarnya definisi yang kurang tepat sebenarnya. Oke, bro, nih gue pengen tanya nih, makanya balik lagi terkait sama pekerjaan lu dan urusan PPKM ini ya. Kan biasanya kan lu kan pasti kan yang lu tahu kan jualan itu ketemu klien, lu presentasi misalnya atau apa gitu ya. Nah, tadi kan banyak ceritanya lu kan yang lebih ke tentang lu sama kantor dan pekerjaan lu. Nah, pertanyaan gue, kalau lu sama klien gimana nih? Gimana cara meyakinkan klien dengan temu muka seperti ini, kendalanya apa gitu, biasanya yang lu dapat gimana? Dari pandemi ini sebenarnya mengajarkan banyak perusahaan untuk akan satu hal gitu ya, bahwa apa yang mereka tahu selama ini, apa yang mereka merasa udah cukup kuasain itu ternyata semuanya tuh bisa berubah dalam sekejap gitu ya. Yang namanya department store, kita tahu ada beberapa yang udah tutup, bahkan ya sorry to say harus merumahkan karyawannya gitu ya. Mungkin merasa kayak selama ini kita gede segala macam, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang selama ini cukup ngandelin offline store-nya gitu akhirnya berubah nih. Nah, itu merupakan salah satu learning juga sebenarnya. Akhirnya banyak company ngerasa ini udah bukan zamannya lagi bahwa ngandelin yang namanya offline doang gitu, atau tatap muka doang gitu, tapi udah mulai mikirin yang namanya lari ke digital, ke online, ke e-commerce gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya gimana sih hubungannya dengan klien, justru sebenarnya akhirnya jadi apa istilahnya, jadi ada hikmahnya nih di balik ini semua gitu ya. Jadinya perusahaan-perusahaan jadi mikirin ternyata nih kayaknya kalau selama ini kita nggak aktif di digital, kayaknya kita udah mulai saatnya nih, udah bukan pilihan lagi gitu ya ke online, tapi udah suatu keharusan gitu. Jadi kalau dilihat secara angka juga dari tahun lalu gitu ya, makin banyak perusahaan-perusahaan yang emang akhirnya mulai fokus ke online, ke e-commerce spesifiknya gitu ya. Udah mulai seriusin punya official store, terus mereka juga udah punya budget yang emang akhirnya dikucurin khusus buat maintain tokonya di online dan lain-lain gitu. Jadi justru hubungannya makin bagus gitu. Jadi bisa dibilang yang mungkin kalau sebelum era pandemi kita di e-commerce tuh kayak brand-brand atau perusahaan tuh masih ngeliatnya ya udah deh ntar dulu deh gitu ya, mungkin ya kelas 2 lah ya dianggapnya lah ya, kelas 2 lah ya dulu ya. Jadi justru sekarang tuh kayak benar ya di online nih harus jadi suatu yang harus di-push gitu. Jadi hubungannya justru makin bagus gitu, kita makin alhamdulillah makin gampang jualannya misalnya, atau dari brand juga akhirnya masih makin mau belajar online tuh apa sih, e-commerce tuh apa, gimana caranya memenangkan hati konsumen dan lain gitu sih. Bro, jadi berarti perusahaan lo kedepannya bakal bagus ya bro ya? Bagus atau enggak tuh relatif sebenarnya. Iya. Kayak ganteng atau cantik gitu. Itu kan relatif. Kalau jelek mutlak katanya. Benar. Dengerin tuh. Iya. Oke. Dan nih terkait sama ini juga, tadi kan lu kan udah ngomong soal beberapa kali perusahaan lo oke lah untuk memperhatikan karyawan segala macamnya. Tapi lu pasti ada dong hari-hari di mana lo harus ke kantor ya. Itu gimana tuh? Pernah nggak ada hari-hari harus ke kantor nggak, dan gimana lo ngatasin kalau dalam masa seperti ini lo ke kantor? Hari-hari dimana harus ke kantor tuh bisa dihitung jari sih. Tahun lalu tuh karena ngambil paket, terus kedua karena emang ada bro, usahaan. itu enak banget, gue bener-bener pengen pindah kantornya dia deh. Enak banget kayaknya. Ke kantor cuma buat ngambil paket, luar biasa. Sama kemarin ada kebutuhan, kita ada yang farewell, jadi dari tim kita tuh ada yang farewell, jadi kayak ya udah sekalian kita ke kantor, dekat-dekat kantor juga, ya udah kita ketemu. Tapi emang masih di tahun lalu ya, sebelum kayak gini nih makin gawat lah ya. Oke Mas Dedi, nah berikutnya nih mungkin bisa kasih tips nih. Tentunya Mas Dedi juga kan seperti yang sudah dikasih tahu juga tadi ya, dimana sudah bekerja kurang lebih selama 1,5 tahun bekerja dari rumah ya, karena memang kebijakan dari perusahaan juga yang
mengharuskan Mas Dedi untuk bekerja dari rumah. Nah, tips ketika bekerja dari rumah yang nggak membosankan itu yang seperti apa sih? Ini sebenarnya yang saya rasain juga kali ya. Jadi WFH ini sebenarnya nggak cuma kita mementingkan kesehatan fisik aja gitu, tapi penting juga kita namanya mementingkan kesehatan mental. Gitu. Karena sejujurnya ada beberapa saya dengar cerita juga teman-teman yang kalau anak sekarang istilahnya wah mentalnya kena nih gitu. Itu tuh kejadian dan itu bukan hal yang ngada-ngada gitu. Jadi emang benar WFH ini buat kita yang memang belum terbiasa itu lebih menguras banyak tenaga, lebih menguras banyak waktu. Yang pertama adalah bikin senyaman mungkin. Bener sih kata masyarakat tadi, kayak kalau emang biasa punya musik atau band idola, ya udah sambil nyanyi aja sambil kerja gitu. Kecuali kalau lagi meeting ya. Kalau lagi meeting jangan. Nanti ditegur kena SP nanti. Ya dengerin musik atau sambil baca buku, atau mungkin kalau mau ngeset kayak meja kerjanya bikin senyaman mungkin. Penting juga namanya kursi. Kalau misalnya emang ada dana lebih, kayak modal dikit, beli kursi yang emang proper, meja yang proper gitu ya, biar posisi duduknya nyaman. Karena kan kalau kita di kantor kan pasti udah di set bahwa itu posisi-posisi ergonomis kan gitu. Sementara kalau WFH kan emang ini istilahnya kayak kepepet gitu ya. Jadi emang benar-benar kita perhatiin yang namanya kenyamanan pinggang, duduk segala macam. Karena akan berlama-lama. Terus yang kedua ya kita harus tahu kapan waktunya istirahat sih. Itu yang paling penting gitu. Jadi kita nggak bisa ngegas terus gitu. Kalau emang udah mulai matanya kunang-kunang atau palanya panas, sudah istirahat dulu gitu. Jadi nggak usah dipaksain. Terus yang ketiga ya tetap ngobrol ya. Jadi tetap kita memanusiakan diri tetap kita bersosialisasi gitu. Ya. Bersosialisasi gitu. Jadi nggak kerja melulu gitu. Say hi ke teman-teman, atau kalau misalnya mau chatting WA-an atau video call itu sangat disarankan sih. Jangan jadi hidupnya nggak cuma melulu kerja. Kalau nggak nanti Oke, mungkin segitu aja ya Mas Dedi ya. Thank you ya sharingnya. Thank you untuk sharingnya. Thank you. Terima kasih Mas Raka, Mas Acit. Oke, sampai ketemu. Mudah-mudahan lancar terus pekerjaannya ya. Thank you. Sehat-sehat. Salam sehat. Terima kasih. Oke, Dad. Oke, Mas Dedi, thank you. Thank you ya. Obrolan hari ini. Untuk obrolan hari ini mudah-mudahan workers semua di rumah bisa mengambil intisarinya. Oke, betul. Jadi dengan obrolan hari ini, workers di rumah juga bisa mengetahui bahwa marketing dan sales itu ternyata berbeda ya. Marketing dan sales itu ternyata berbeda loh. Iya. Kalau marketing itu yang membuka jalan untuk menjual, kalau sales itu yang menjual. Betul. Benar gak sih? Ya, benar ya? Benar ya. Dan untuk workers yang ada di rumah juga bisa sharing nih pengalaman workers di komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, komen, dan subscribe channel dari Workerspedia. Karena Workerspedia channelnya pencari kerja. Dah.